Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya'i wa Habibi Rabbil Alamin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dari perayaan kepada perayaan, setelah kita sambut bersama hari kemerdekaan, kita sambut kembali hari raya Idul Adha. Kemudian berikutnya menyusul dengan hari Malaysia, hari perpaduan. Semakin ke depan semakin berkurang peluang dan kesempatan, dan semakin ke depan semakin terhakis waktu dan peluang kita untuk kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Maka muslimat di belakang, semakin ke depan dan semakin lanjut usia kita, agar bagaimana semakin beradab kita dengan Allah, khususnya di rumah Allah. Jangan disibukkan dengan handphone. Kita lagi sedang sama-sama beriktikaf di rumah Allah Jalla wa'ala. Makcik yang sibuk sangat tuh sebelah kanan saya, minta ditegurkan, bukan tempatnya. Bawa ke rumah handphone, jangan dibawa ke masjid, menyibukkan kita. Allah tengok kita sibuk dengan urusan WhatsApp. Malu kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tidak semua orang dipilih untuk datang ke masjid pada malam hari Jumat, dan tidak semua orang Allah berikan hidayah dan petunjuk untuk kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Maka jangan sampai urusan dunia terbawa-bawa ke dalam masjid, apalagi yang setakat tengok SMS, WhatsApp dengan Facebook dan yang seumpamanya. Jadi kita semakin ke depan semakin dewasa, semakin ke depan semakin bening, semakin dewasa semakin tenang, semakin dewasa semakin dekat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak mau hati dan perasaan kita dipermainkan oleh tayangan-tayangan, masukan-masukan, sebaran-sebaran yang disebarkan dalam WhatsApp dan juga dalam Facebook. Sebab kita tidak punya peluang banyak. Yang tersisa daripada peluang kita mungkin tidak sebanyak yang telah kita tinggalkan bersama. Tidak ada jaminan kita akan berusaha sampai pada tahun 2030, 2040, apalagi 2050. Kita sudah melalui separuh daripada umur. Maka mudah-mudahan ke depan semakin terhakis dan semakin berkurang peluang dan kesempatan kita, tapi semakin bening, semakin tenang, dan juga semakin khasyah dan tadallul lil inkisar kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum memakai stocking ketika sholat? Apakah hukum pakai stocking pada waktu kita melaksanakan sembahyang? Jadi pertanyaan ini masih umum. Apakah untuk laki-laki atau juga untuk perempuan? Kalau dengan seumpama untuk perempuan jelas hukumnya wajib, kecuali kalau pada saat ketika dengan kain atau juga dengan baju jalabiah, baju jubah, ataupun juga dengan sejenis telkung, itu telabuh, yang sehingga pada saat ketika dengan pergerakannya pada waktu sujud secara khusus telapak kaki tidak akan kelihatan. Jadi kalau tidak kelihatan maka pakai stocking hukumnya sempurna sebagai kesempurnaan, atau kita katakan hukumnya sunnah. Kenapa? Sebab untuk lebih pasti dan juga untuk lebih meyakinkan. Tapi kalau ternyata telkungnya hanya setakat sampai ke telapak kaki dan ada kemungkinan telapak kaki akan kelihatan dalam pergerakan rukuk dan sujud, maka memakai stocking hukumnya wajib. Ini untuk perempuan. Sementara untuk laki-laki boleh-boleh saja
Yang wajib terbuka pada waktu kita sujud dengan 7 anggota itu adalah dahi. Nabi kita bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota, 2 telapak tangan dengan 2 lutut, dan juga dengan 2 telapak kaki. Kemudian yang ke-7 itu adalah dahi. Jadi kembali kepada pertanyaan, kalau seandainya yang memakai stokin tadi itu adalah perempuan, itu bergantung kepada keadaannya. Sementara kalau seandainya yang memakai stoking tadi itu laki-laki, dia tidak merupakan syarat dalam ibadah kita. Silakan. Sebelum saya teruskan, supaya yang masih tengok WhatsApp, handphone tuh boleh yakin. Elok tak kalau pada waktu kita ditandas kita bawa masakan, bawa makanan, bawa minuman, bodoh yang bawa masakan ke dalam tandas dan makan di dalam tandas. Macam tu juga sebaliknya, yang kalau pada waktu di restoran dia berak, buang air kecil dan besar. Ingat nih anak-anak semuanya, sebagaimana tidak cantik kita berak dan buang air kecil dan besar di restoran, sebab itu tempat makan, kecuali kalau pada tempatnya macam tu juga masjid bukan tempat untuk kita menggunakan handphone. Masjid untuk kita berzikir, untuk kita menenangkan hati, untuk kita memberikan perasaan, agar dengan kita ditatap oleh Allah. Kalau tak merasa yakin juga, berani tak buka handphone di depan tuanku yang di Pertuan Agung, atau dahulu dengan generasi kita di depan tuanku Sultan Iskandar, kena tumbuk kita kalau kita main handphone di hadapan beliau. Siapa manusia kalau dibandingkan dengan kita pada waktu kita disaksikan oleh para malaikat, jutaan malaikat yang bersama kita sekarang ini. Kalau tidak ada yang garang kecuali saya, tak apa-apa saya dikatakan garang, tak problem. Tapi saya lebih sayang kepada kalian berbanding dengan orang yang membiarkan kalian main handphone di dalam masjid, yang walaupun nyatakan ber-SMS-an. Sebab masjid ini bukan tempatnya. Masjid ini dibina untuk zikir, untuk ibadat, dan juga untuk melaksanakan ubudiyah, agar hati kita dilihat. Kalau kita tidak dilihat oleh Allah, tahajud susah, sembahyang duha susah, berzikir pun juga susah. Kita tak nak kalau kita tidak dipandang dan tidak ditatap oleh Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan dengan bahasa yang seperti ini dapat dipahami. Nak jima dengan istri pada malam Jumat terus baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, tak cantik. Sebab itu bukan doa jima, itu doa masuk tandas. Macam tu juga kalau pada waktu nak makan, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu bukan doa waktu makan. Doa makan Allahumma barik lana, tersalah doa saja tidak cantik. Kenapa? Sebab itu bukan waktu dan juga bukan tempatnya. Macam tu juga perumpamaan yang kita sebutkan tadi. Kalau ada yang melakukan main bola sepak dalam masjid, atau juga ada yang melakukan masjid dijadikan sebagai restoran, kita katakan itu juga salah alamatnya. Macam tu juga dengan penggunaan handphone. Tahu tak handphone yang dibuka tadi itu? Situ ada jaringan internet. Kalau ada jaringan internet, berarti ada benda-benda lucah. Kita boleh terhubung dengan yang lucah. Berbau bosok betul. Kalau saat ketika handphone yang ada akses jaringan internet, kalau kita dengan Facebook, tulis saja porno, semua yang porno akan keluar. Itu yang tuan-tuan, puan-puan bawa ke dalam masjid dan tidak berkenan untuk meng-off-kannya. Bukan diselankan saja, tak pandai bahasa meng-off-kannya, dimampuskan pada waktu kita berada dalam masjid di rumah Allah Jalla wa'ala. Terima kasih, minta maaf tersimpang siur ke sana kemari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hukum atau hikmah menutup tingkap dan pintu pada waktu maghrib. Di dalam hadis disebutkan, Nabi kita sarankan yang pertama agar dengan kita tidak membiarkan anak cucu kita, keluarga kita berkeluyuran pada masa senja. Satu, sebab Nabi kita bersabda, syaitan berkeliaran pada seketika itu. Yang pertama, kita diperintahkan untuk
menyekat leluasa mereka agar tidak keluar masuk. Kemudian yang kedua, dengan kita disunatkan untuk kita menutup pintu dan tingkap rumah atau tempat kediaman kita. Selepas sembahyang maghrib selesai kita laksanakan, silakan saja, mungkin kena panas, mungkin kena faktor keperluan dan yang seumpamanya, silakan saja untuk kita mundar-mandir ke sana dan kemari, tapi selepas sembahyang maghrib, selepas menjelang waktu malam. Jadi diantara daripada hikmah atau hubung kaitnya, karena Nabi kita bersabda pada seketika itu syaitan sedang berkeliaran. Jadi secara zahir itulah yang termampu yang kita laksanakan. Memang dengan kita tidak mampu untuk menyekat syaitan, tapi ikhtiarnya yang mudah-mudahan dan optimis, tafaul, agar dengan pintu dan tingkap yang tertutup, maka dengan syaitan tidak leluasa untuk mengganggu dan juga untuk menyertai kita. Dalam bahasa hadis diriwayatkan, apabila dengan seseorang pada waktu makan dan minumnya, dan juga pada waktu masuk ke rumahnya, pada waktu rehat dan tidurnya terlupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan syaitan akan berkata atau iblis akan berkata kepada temannya, adraktumul mabita wal asya, kalian boleh tidur bersama dan makan bersama mereka. Jadi kita tak nak kalau sampai pada masa makan minum kita disertai oleh syaitan. Atau juga pada waktu kita lagi sedang santai berehat di tempat kediaman kita masing-masing, baca basmalah pada waktu kita masuk, dan juga baca basmalah di waktu kita makan dan minum. Baca basmalah Bismillahilladzi la ilaha illahu pada waktu kita menanggalkan pakaian, dan juga baca basmalah saat ketika dengan kita tidur. Silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Tuan Syekh terangkan qada, qasar, jamak solat apabila musafir. Qada ya, qasar, jamak apabila musafir. Satu, dengan jarak perjalanan yang cukup. Maksud daripada cukup, perjalanan jarak tempuh lebih daripada 80 km. Ada yang mengatakan hitungan 84 atau daripada 85 ke 86. Itu kurang lebih. Jadi dengan jarak yang kita tempuh, kalau ternyata sampai hitungannya 2 marhalah, disebut dengan 2 marhalah, disebut juga dengan 16 parsah, disebut juga dalam 48 mil, disebut juga dalam hitungan 85-86 km. Apabila hitungannya cukup, tujuan kita ke sana, ke KL, ke Ipoh, ke Terengganu, ke Kelantan, ke Kedah itu dengan jarak ukuran yang lebih daripada cukup untuk melakukan perkara ibadah, untuk kita bersilaturahim, untuk kita membayar hutang, atau juga karena ada urusan bisnis. Kalau rencana daripada Kedah ke KL untuk menonton bola sepak, dan kita pasti pemain-pemain bola sepak pakai celana pendek, itu berarti disebut dengan safar maksiat. Kita tidak boleh melakukan kasar jamak sebab tujuan kita tidak elok. Tujuannya untuk kewajiban, tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk perkara mubah seperti berniaga. Jarak ukurannya cukup. Yang pertama, tujuannya positif. Yang kedua, kemudian rencana kita setelah kita sampai ke tempat tujuan, kita tidak ada rencana untuk bermukim lebih daripada 4 hari, tidak sampai 4 hari. Itu untuk kelanjutannya. Jadi pada waktu kita bermusafir dengan jarak ukuran yang cukup, maka kita mendapatkan beberapa kelonggaran hukum. Kita boleh bertayamum, kita boleh meninggalkan sembahyang Jumat, kita boleh menyapu khuf, kita boleh meninggalkan sembahyang sunat dengan tidak menghadap kiblat, kita boleh melaksanakan sembahyang sunat dengan tidak menghadap arah kiblat, kita boleh melaksanakan sembahyang sunat secara isyarat, kita boleh melaksanakan sembahyang jamaah, dan kita juga boleh melaksanakan sembahyang kasar. Yang kedelapan, kita boleh makan bangkai kalau dalam keadaan darurat. Itu disebut dengan kelonggaran hukum bagi orang yang bermusafir atau bagi orang yang menempuh jarak perjalanan yang cukup. Dengan tayamumnya, boleh
menyapu khuf, boleh tidak menghadap kiblat pada waktu melaksanakan sembahyang sunat dan juga boleh dilaksanakan secara isyarat, boleh meninggalkan sembahyang Jumat, boleh kasar dan jamak. Jadi dengan cara ukuran yang cukup tadi itu kita mempunyai dua kebebasan dalam melaksanakan jamak dan kasar. Kalau seandainya sembahyang itu kita kerjakan pada waktu yang pertama zuhur dengan asar itu bisa atau boleh kita himpunkan, maghrib dengan isya juga boleh dijamak. Maka pada waktu kita menjamak antara dua sembahyang tadi itu kita punya dua pilihan. Yang pertama dengan jamak takdim, yang kedua dengan jamak takhir. Kalau dengan jamak takdim itu kita mulakan dengan sembahyang yang pertama zuhur, kemudian menyusul dengan sembahyang asar. Kita mulakan dengan sembahyang maghrib, kemudian menyusul dengan sembahyang isya. Yang kedua, kalau kita ingin melaksanakannya secara jamak dan kasar yang kedua pun juga dipersilakan. Berarti zuhur kita kerjakan 2 rakaat, asar juga kita laksanakan 2 rakaat. Maghrib dengan isya, maghrib kita kerjakan 3 rakaat dan isya kita kerjakan 2 rakaat. Dengan mengkasar, memendekkan yang 4 menjadi kepada 2 pada waktu yang pertama atau juga pada waktu yang kedua. Hanya nanti terdapat perbedaan hukum pada waktu kita melaksanakan jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau pada waktu kita melaksanakan jamak takdim harus dimulai dengan sembahyang yang pertama. Tidak boleh asar dulu kemudian zuhur. Kalau dengan jamak takhir itu terpulang kepada kita. Nak kita mulakan dengan zuhur dulu kemudian asar, silakan. Nak kita mulakan dengan asar dulu kemudian zuhur pun juga tidak mengapa. Satu. Kemudian perbedaan yang kedua pada waktu kita melaksanakan jamak takhir. Pada waktu kita melaksanakan jamak takhir, kita tidak mesti harus melaksanakannya secara langsung. Dengan arti setelah kita sampai di RNR, kita mulakan dengan sembahyang zuhur 2 rakaat, lepas sembahyang zuhur 2 rakaat kita nak makan ja, nak ketanda ja, nak simbang ja, nak merokok kecuali merokok. Misalnya setakat boleh juga. Bukan tentang hukum merokok. Maksudnya Pak Haji tadi itu udah haus betul dah, tak boleh menahan, memang kena merokok juga. Jadi bagaimana selepas sembahyang yang pertama terus merokok dulu, habis 2 batang. Boleh tak nanti berikutnya melaksanakan sembahyang kasar untuk sembahyang asar yang berikutnya? Boleh. Kenapa? Sebab mualat berturut-turut tidak disyaratkan dalam melaksanakan jamak takhir. Dah selesai. Lebih tuntas qadhaan. Nah, kemudian dengan sembahyang qadhaan, artinya sembahyang yang kita kerjakan di luar waktu, baik dengan kita mengqadha sembahyang yang ketinggalan dengan kita pada waktu kita bermukim, masa kita duduk di KL ada dalam beberapa waktu tertinggalkan. Masa kita di Mekah ada dalam beberapa waktu tertinggalkan, atau masa kita di kampung ada dalam beberapa waktu tertinggalkan. Terus kita nak mengqadha. Maka kalau dengan sembahyang yang kita qadha ingin diqadha secara kasar, boleh tak kalau kita laksanakan secara kasar 2 rakaat saja, zuhur, asar dengan isya? Jawabannya boleh. Boleh sembahyang qadhaan diqadha secara kasar 2 rakaat kalau keluputannya itu pada masa kita musafir, dan diqadha juga pada waktu kita musafir. Katakan saja tidak disengaja, tidak terancang, tidak dikehendaki. Saya baru balik daripada Kedah jadi terlambat, tak pakai surban, saya santai macam ni. Minta maaf. Jadi katakan saja pada masa perjalanan tadi itu terlupa sembahyang, zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib bisa juga tidak sembahyang. Kalau dengan maghrib tetapkan kita qadha 3 rakaat. Sementara bagaimana dengan isya, asar dan zuhur? Kan kalau pada waktu kita musafir kita boleh melaksanakannya secara kasar. Boleh tak kita mengqadhanya secara kasar? Jawabannya boleh dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, sembahyang yang 4 rakaat yang keluputan tadi itu keluputan dengan kita pada masa kita musafir dan juga diqadha pada waktu kita musafir. Tapi kalau seandainya sembahyang yang keluputan itu hak yang di kampung pada masa kita duduk di kampung, pada masa kita duduk bermukim, itu diqadha pada waktu kita musafir, maka kita tidak boleh mengqadhanya dengan kasar 2 rakaat.
Ataupun juga sembahyang yang ketinggalannya pada waktu kita musafir, tapi diqadha selepas kita sampai kampung, selepas kita balik kampung. Jadi sembahyang yang 4 rakaat itu boleh diqadha dengan kasar dengan 2 syarat. Syarat yang pertama mengqadhanya pada masa kita musafir. Syarat yang kedua keluputannya pun juga pada masa kita musafir. Terakhir tentang hukum qadha, ada fatwa itu menyalahi pendapat kebanyakan daripada ulama. Fatwa ini fatwa salafi dengan wahabi. Mereka saja yang mengasuh pendapat itu, yang kata mereka seandainya orang itu kelupaan sembahyang wajib diqadha selepas dia sadar. Dan juga kalau misalnya sembahyang itu tertinggalkan kena ketiduran, kena tertidur, maka pada masa kita jaga, pada waktu dia jaga sembahyang wajib diqadha. Tapi dengan sembahyang masa remaja, masa samsing, masa tidak tahu Allah, yang tertinggalkan sampai sekian ratus ribu juta rakaat misalnya, tak pernah sembahyang langsung sejak daripada balik sampai berusia 50 tahun. Itu bagaimana hukumnya? Kalau dia nak tobat kembali kepada Allah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan semua ulama memfatwakan bahwasanya sembahyang yang ditinggalkan secara sengaja itu wajib diqadha. Tapi sebagian daripada ulama, sebagian kecil saja, 1 daripada 10, mungkin 1 daripada 100, 1000 daripada 100 juta, berpendapat sembahyang kalau tertinggalkan karena tidur, tertinggalkan karena tidak sadar dan kelupaan, itu wajib diqadha selepas bangun dan juga selepas sadar. Tapi kalau sembahyang itu ditinggalkan secara sengaja, maka tidak wajib diqadha, cukup dengan bertobat dan beristighfar memohon keampunan kepada Allah Jalla wa Ala. Artinya kalau seandainya menumbuknya itu secara tak sengaja, itu kena dibalas. Tapi kalau menumbuknya secara sengaja, nah itu tidak perlu dibalas. Nah, begitulah kiasannya. Kalau seandainya tumbuk orang secara sengaja, itu tidak boleh dibalas. Tapi kalau orang itu tumbuk dia secara tidak sadar diri, nah itu kena diqadha atau juga kena dibalas. Tak ada. Coba tengok kelonggaran hukum itu justru kalau pada waktu kita terlupa. Di siang Ramadan, jima siang Ramadan. Paham jima siang Ramadan? Oke, alhamdulillah sudah balik. Jadi orang yang jima pada siang Ramadan secara sengaja itu karena batal puasanya, wajib bayar kafarat dengan memerdekakan hamba saya atau dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau tak sadar diri, tak jam, tidur siang, rasa-rasa seperti tengah malam ya. Di samping hujan lebat, suasana remang-remang, tak jelas. Maka karena kebetulan istri ada di samping, suami entah macam mana, akhirnya tak sadar diri yang dengan mereka ini lagi sedang puasa. Terus mereka berkumpul, terus mereka berjima. Setelah jima, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang terperanjat. Rupa-rupanya itu bukan azan subuh, itu azan zuhur. Wajib qadha tak? Tak wajib qadha. Batal tak? Tidak batal. Kenapa? Karena tidak sengaja. Makan sop meletup, ke sebelah mana ada sop meletup, sebelah situ ada sop meletup. Atau juga makan kari kambing 40 hari. Habis 1 periuk, bertambah 3 kali, tapi tak sadar diri. Dia tak perasan, tak sadar diri bahwasanya dia puasa, tidak wajib qadha, puasa pun tidak batal. Tapi coba kalau sengaja, jangankan sampai habis 1 periuk, bismillahirrahmanirrahim, sedikit macam itu saja sudah batal puasanya karena sengaja. Jadi secara logiknya, takkan orang yang sengaja tidak wajib qadha, sementara dengan orang yang meninggalkannya secara terlupa atau dikenakan kena tertidur wajib qadha. Dan itu daripada nas hadis. Itu secara ringkas tentang jamak kasar qadha. Silakan, senang, pertanyaannya pendek banget, jawabannya setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang patut saya lakukan kalau keluar air mani, air mati, air mazi? Apa yang patut saya lakukan saat ketika saya keluar air mani, air mazi,
air wadi, air kencing yang keempat. Ingat ya nih budak-budak nih, yang keluar daripada kemaluan kalian tuh ada 4 jenis air. Yang pertama air kencing, jangan bersimbang. Dengar sini, nanti tak payah pakai sorban dah kalau nak bersimbang. Dengar, perhatikan. Yang pertama air kencing. Jadi kalau dengan air kencing itu tak payah pikir, airnya banyak, baunya jelas. Kita tahu bau air kencing itu macam mana. Jadi yang pertama air kencing pertama najis. Yang kedua membatalkan wudhu. Yang ketiga wajib istijat dan juga wajib dibasuh. Yang kedua air mazi. Mazi itu adalah air kental keluar pada masa naik nafsu. Atau dengan bahasa kurang lebihnya pada saat kemaluan itu lagi tegang-tegangnya atau tak tegang. Jadi pada tuh dia tegang, pada tuh dia naik, mungkin dalam 5 menit kah, 10 menit kah, lepas dia terlondeh terus keluar air. Air yang keluar pada masa itu, baik pada masa tegangnya atau pada masa setelah turun nafsu, itu disebut dengan air mazi. Yang ketiga air wadi. Air wadi itu adalah yang keluar pada masa kita buang air kecil. Jadi masa kita buang air kecil, kadang-kadang selepas kita kencing, kita usap daripada bawah supaya tidak ada saki-baki yang terbiar, yang tertahan di dalam pangkal kemaluan. Kita laki-laki pangkal kemaluan kan kita atur daripada bawah. Nah, daripada bawah sininya nih, dari sini. Gitu. Usap macam itu, kadang-kadang terasa di ujung jari ada cecair kental. Itu namanya air wadi. Wadi yang keluarnya pada masa kita buang air kecil. Mazi yang keluarnya pada waktu kita naik nafsu. Kencing saat ketika pada waktu pun di kantungan kencing kita sudah penuh. Banyak minum mesti banyak atau sering kerap kali kita buang air kecil. Yang keempat air mani, keluarnya juga pada masa tegang, tapi keluarnya bukan sebagaimana mazi. Mazi itu meleleh aja, tapi kalau mani terpancut-pancut ya. Macam mana nanti antum akan rasakan macam mana maksud terpancut itu seperti apa. Satu terpancut-pancut, melompat-lompat airnya, kemudian yang kedua terasa nikmat, terasa sedap. Jangan beronani, jangan sering pegang kemaluan, jangan tidur meniarap. Ini masa-masanya nih. Ini semuanya pada masa usia mereka ini. Kalau kamu tidur meniarap, Nabi kita murka. Nabi kita katakan itu baja'atul maghdubi alaihim. Tidur orang yang dimurka oleh Allah itu dengan meniarap. Tidur meniarap itu kadang-kadang yang itu tertindih. Mungkin naik atau juga tak naik, kadang-kadang terasa nikmat, terasa lezat. Tindih lagi, pusing lagi, cik lagi. Itu hukumnya haram. Bagaimana mengatasinya? Cepat-cepat kawin. Silakan. Salam wabarakatuh. Apakah hukumnya kalau mengeluarkan air mani dengan sengaja? Tuh. Adakah kita mandi wajib diusap? Apa hukumnya mengeluarkan air mani dengan sengaja? Memang adakah yang tak disengaja keluarnya? Yang tak sengaja itu mimpi aja. Kalau pada waktu mimpi itu tak disengaja lah, dia terpancur sendiri. Tapi kalau pada waktu jaga mana ada tak disengaja, mesti ada kerja-kerja. Jadi dengan tangan ulama jumhur mengatakan beristinatnya beronani hukumnya haram. Beronani itu macam-macam cara. Mungkin dengan yang seperti tadi, kena sering tidur berniarap, tertindih, tertekan, satu. Atau juga dengan selalu dimainkan dengan tangan, diusap-usap, dioles-oles, disapu-sapu, digiling-giling atau apa dengan bahasanya. Dua. Kemudian yang ketiga, mungkin saja dengan menggunakan boneka atau anak patung. Sekarang ini waliyadzubillah banyak dijual. Kalau dengan bahasa di sana disebut dengan alat membantu laki-laki dan juga dengan alat membantu perempuan. Tuh hukumnya bagaimana? Jadi dengan perempuan membeli alat yang jenisnya sama dengan kemaluan laki-laki, tapi ada engine, ada mesin, ada baterai, dia bergerak sendiri.
Itu bagaimana? Begitu juga sebaliknya, laki-laki membeli alat daripada plastik yang bentuknya sama dengan kemaluan perempuan. Jadi kalau saya dia gunakan alat tadi itu, apa hukumnya sampai keluar air mani? Ya memang dari sudut kenikmatan tidak seperti orang yang jima, akan tetapi itu barangkali sudah boleh dia melampiaskan nafsu dia, syahwatnya, hukumnya haram. Ada pendapat mengatakan hukumnya dosa besar, wajib mandi yang pertama. Kemudian yang kedua, segala hukum hakam yang terpaut dengan orang yang keluar air mani karena jima atau keluar air mani dengan tertidur, termimpi sampai keluar, hampir tidak berbeda juga hukumnya dengan seseorang yang mengeluarkan air maninya secara sengaja. Jadi satu-satunya air mani kita boleh dikeluarkan dengan cara beronani itu kalau dengan perantaraan istri. Bang Hafiz, assalamualaikum, sehat afiat, alhamdulillah, minta maaf berkali-kali nak singgah tapi tak tersinggah. Banyak rahmat dan hikmah dan juga banyak perlindungan dan juga pemeliharaan Allah kepada Bang Hafiz. Bang Hafiz baru saja keluar daripada hospital. Tak apa, saya cerita sikit. Jadi dengan beliau, masya Allah tabarakallah, seketika tertabrak lori atau tertabrak lori pada waktu itu. Jadi pada masa itu tak ada orang tolong. Keluar daripada kereta dah hancur, daripada teman tu dah kemek dah semuanya. Bang Hafiz keluar daripada kereta sendiri seperti tak sedar diri saja. Jadi menghubungi istri dan juga minta bantuan. Muka bersimbah dengan darah. Bukan orang lain yang menghubungi keluarga sendiri dalam keadaan yang sangat-sangat membahayakan. Alhamdulillah Allah takdirkan sehat afiat kembali dan mudah-mudahan itu akan menjadi asbab terangkat martabat dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentang cerita air mani yang terpancut tadi itu. Satu-satunya yang boleh ingat nanti, ingat itu dengan istri saja. Jadi misalnya istri, saya ini nak bersimbang dengan budak-budak, budak kadang-kadang simbang. Ini yang tak sok dengan budak-budak kecil nih. Allah Ta'ala ambil tempat sebelah situ aja kalian kalau nak bersimbang. Kalau tak bagi tumpan kepada saya, tak payah datang dah. Saya tak nak cakap, orang saya bercakap, kamu juga bercakap. Satu-satunya keadaan yang boleh dengan kita beronani, itu beronani dengan istri. Terserah mana yang paling sesuai. Minta maaf nih, lucah sikit nih. Tapi si penanya tuh yang salah. Kenapa tanya bab yang macam tuh? Jadi mungkin naluri seseorang tadi itu menginginkan dia minta dikecup misalnya. Misal saja, ayang boleh tak minta bantu? Minta bantu apa bang? Ayang boleh tak minta bantu? Abang nak minta apa sih sebenarnya? Terus teranglah. Astagfirullahaladzim. Nak minta malu, tak minta teringin. Ini masalah nih. Jadi bagaimana? Istri dalam keadaan uzur. Dalam keadaan uzur tidak boleh layan kita. Tapi dalam waktu yang sama kadang-kadang kita kan laki-laki puasa ada masa waktunya. Kadang-kadang kita boleh bertahan dalam 2, 3, 4 hari. Tapi kalau berminggu-minggu, bertengah bulan, istri uzur 10 hari. Suruh puasa 10 hari itu terlalu berat. Kita puasa bulan Ramadan. Yang ini juga kita kena puasa. Jadi bagaimana? Kalau seandainya dengan dihisap oleh istri atau dengan yang itu diletakkan di antara belahan daripada buah dadanya atau bagian mana saja daripada anggota tubuhnya, ulama mengatakan itu satu-satunya beristimna atau beronani yang diperbolehkan dengan tangan istri. Terserah istri sikuka tangan, kalau turkah kepala kaki itu urusan dia. Macam mana dia nak layan suaminya? Sebab dia risau juga. Kita duduk dekat pada bukit kayu hitam. Suami ini juga selalu mengukur-ukur macam tu. Kalau tawa tak buat, aku pergi bukit kayu hitam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sampai seperti itu, istri wajib melayan daripada belakang terkutuk, melayan daripada hadapan hukumnya haram dan juga dosa besar. Nabi kita suruh untuk kita bersedekah. Waktu kita sudah habis nanti kita sambung selepas laluan azan. Jadi daripada belakang terkutuk, daripada hadapan dosa besar. Melakukan homo, Nabi kita laknat, Nabi kita bersabda orang yang terbabit melakukan homoseks
Laki-laki sama laki-laki bunuh yang di atas dan yang di bawah. Faqtulul fa'ila wal maf'ul, kedua-duanya Nabi kita katakan dibunuh. Itu hukuman orang yang melakukan lewat, berzina, naudzubillah. Jadi ke semua perkara tadi itu dosa besar. Berzinanya dosa besar, lewatnya dosa besar, menggaul istri jadi pada belakang pun juga perbuatan terkutuk, dari hadapan pun juga dosa besar. Maka yang paling ringan itulah beristimna, beronani dengan bagian anggota tubuh istri. Bagian mana saja, paham bagian mana saja, atahkah bawah, asalkan jangan dengan lubang hidung saja. Takut kalau selisman. Azan terlebih dahulu baru kita sambung. Ini ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat. Iya, dari mana? Dari Alustar. 1 sampai 2 kurang. Hah? Saya turun di Kelai. Tapi pukul 2 tadi sampai pukul 3. Sampai ke airport dan terima. Naik kereta. 4 jam. Pukul 2:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah. La wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas shalah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ذكر تسبيح تحميد تكبير سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang belajar di Jepun untuk 3 tahun. Saya rasa status saya dikira sebagai bermukim. Pada 5 hari lepas, hari Sabtu, saya bermusafir di kawasan lain di Jepun yang mengambil jarak melebihi 92 km. Kemudian pulang ke rumah semula untuk berehat sebentar pada hari Ahad. Dan pada hari Isnin saya kembali bermusafir ke bandar yang tak terlalu jauh dari tempat saya bermukim, 60 km. Adakah saya dibenarkan untuk tidak hadir Jumaat pada hari Jumaat? Jadi saudara kita tadi itu telah bermukim di Jepun selama 3 tahun, itu diperkirakan dalam jangka 3 tahun. Kemudian pada hari keberapa atau pada hari apa dia pergi ke satu lokasi, ke satu kawasan yang dia duduk di tempat itu kira-kira dalam 3 hari, yang tentunya karena dengan jarak ukurannya cukup, maka dengan dia boleh kasar jamak di tempat berkenan yang juga diantaranya boleh meninggalkan sembahyang Jumat. Lepas dia duduk 3 hari di kawasan lain, kemudian dia patah balik ke tempat asal. Hanya 1 hari saja di tempat asal, terus dia musafir kembali ke tempat lain. Maka dengan pertanyaannya, bolehkah dengan dia untuk menyambung kasar jamak dan meninggalkan sembahyang Jumat? Kalau seandainya tadi tidak patah balik atau tidak kembali ke tempat asal atau ke tempat kediamannya, memang jadi yang walaupun jarak ukurnya tidak cukup 60 tidak ada masalah. Jadi katakan saja saya jadi pada Indon, saya bermukim di KL, selama beberapa tahun. Jadi saya jadi warga mukimin yang dulu di KL. Pada suatu ketika saya pergi ke Depo selama 3 hari, saya kasar jamak selama Depo. Kalau daripada Depo tadi itu derek saja ke Bukit Beruntung misalnya, atau juga katakan saja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Bertam, atau sebutannya Bertam yang dekat Protondo, Bertam. Jadi daripada sana saya pergi, katakan saja tadi ke Terengganu, daripada Terengganu straight saja daripada airport saya pergi ke Bertam. Yang walaupun Bertam dengan tempat kediaman di KL ini kurang daripada 90 km atau 86 km, tapi karena sudah sambungan daripada kepergian yang pertama, maka kita boleh kasar jamak. Sementara cerita tadi itu sudah beda. Yang dia tadi itu lepas musafir 3 hari patah balik ke tempat asal. Yang walaupun cuma hanya 1 hari terus musafir kembali. Jadi musafir yang ini nih asing daripada musafir yang khas sebelumnya. Yang khas sebelumnya itu sudah terputus karena dia sudah kembali ke tempat asal. Sedangkan perjalanan yang kedua tidak mencukupi 2 marhalah. Jadi tempat yang kedua dia tidak boleh melaksanakan kelonggaran-kelonggaran hukum seperti kasar jamak dan meninggalkan sembahyang Jumat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara mandi wajib yang betul? Bagaimana cara mandi wajib yang betul? Jadi yang menyebabkan kita kena wajib mandi, satu mungkin karena berakhir masa uzur, yang kedua berakhir masa nifas, yang ketiga selepas melahirkan, itu ketiga-tiganya untuk perempuan. Untuk laki-laki dengan perempuan dikenakan karena jima, dikenakan karena bermimpi, dikenakan karena keluar air mani dengan cara beristimna.
Yang keenam yang mewajibkan mandi itu adalah kematian. Jadi dengan perantaraan jima atau dengan beronani atau juga dengan bermimpi sampai keluar air mani. Cara mandi wajib yang betul, yang pertama kita basuh hadapan sampai bersih. Jadi daki-mendakinya, kotoran dan lain sebagainya kita basuh dulu dengan niat mandi wajib, dengan niat untuk mengangkat hadas besar. Selepas kita bersihkan hadapan, baru dengan kita mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu, tapi dengan syarat mengambil air wudhu sebelum mandi. Nanti kita kena hati-hati. Jadi kita tidak lagi menggosok kemaluan. Muka belakang tak lagi digosok. Kenapa? Sebab kita sudah basuh sebelumnya. Jadi kenapa kita dahulukan membasuh hadapan dan belakang? Sebab nanti kita akan mengambil air wudhu selepas kita membasuh keduanya. Selepas kita basuh muka dan belakang, kemudian kita mengambil air wudhu, muka, tangan, kepala, kaki. Lepas itu baru kita ambil air atau kita keremaskan rambut kita di kepala, kita usap-usap sampai meresap pada seluruh celah-celah dan bagian rambut. Lepas itu baru kita tuangkan air. Itu kalau kita menggunakan timba dari sebelah kanan, kemudian baru menyusul dengan sebelah kiri. Itu cara yang disunahkan seperti itu. Kalau seandainya dengan cara yang lebih mudah, syaratnya dua. Syarat yang pertama niat, syarat yang kedua air meresap menyentuh pada seluruh anggota tubuh. Bagaimana cara yang paling cepat mandi? Masuk ke dalam kolam. Masuk ke dalam badi, menyelam. Cup, masa di dalam sengaja ku mandi untuk mengangkat hadas besar. Cek, keluar. Allahu Akbar. Sembahyang subuh aja lagi. Kenapa? Karena kita pakai kain basahan yang tebal, tidak nampak aurat kita. Kenapa? Sebab waktu sudah sempit. Kalau kita ganti baju dulu, ganti kain, kemudian pakai baju, ataupun juga dengan yang seumpamanya, takut kalau waktu kita habis. Jadi dalam keadaan emergensi yang seperti itu, boleh saja dengan kita mandi dengan secara kilat, masuk ke dalam kolam, niat di dalam, air meresap pada seluruh anggota tubuh. Kalau kita keluar seketika itu pun mandi kita sudah sempurna. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apakah yang membolehkan kita bermimpi berjumpa Rasulullah SAW? Ini untuk yang kesekian kalinya ditanyakan, amalan apakah? Satu, akidah yang betul. Orang yang akidahnya tidak pasti, akidahnya yang tidak jelas, Allah tidak akan karuniakan, atau jarang-jarang, kecuali kalau Allah mimpikan juga, bermimpi bertemu baginda itu sebagai satu peringatan agar dia sadar. Akidah yang betul, mahabbah, kasih sayang dan cinta kepada baginda yang mantap. Kemudian dengan amalan sunnah yang senantiasa selalu kita amalkan. Jadi usahakan yang dengan detik-detik waktu kita, apakah itu dengan pakaiannya, makan minumnya, solik dan danannya, dan juga dengan rehat dan santainya, kita usahakan untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu diantara daripada asbab yang memungkinkan dengan kita berjumpa, bertemu dan bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mengamalkan amalan sunnah, mensebatikan kehidupan baginda dalam kehidupannya sehari-hari, meningkatkan rasa mahabbah dan kecintaan kita kepada beliau dengan akidah, ideologi, pahaman yang betul. Jadi hati kita bersihkan daripada sifat-sifat tercela seperti riya, sum'ah, ujub, hasad, dengki dan lain sebagainya. Berikutnya, ada di antara daripada asbab yang memungkinkan kita berjumpa dengan baginda Nabi itu karena amalan. Yang diantaranya banyak-banyak bersalawat, atau seperti pada malam hari Jumat ini, mandi selepas sembahyang Isya, balik rumah mandi, kemudian berpakaian serba putih, berwangi-wangian, terus sembahyang 2 rakaat. Pada rakaat yang pertama baca Fatihah dengan qul huwallahu ahad sebanyak 500 kali. Rakaat kedua juga dengan jumlah bilangan yang sama. Selepas baca Fatihah baca qul huwallahu ahad sebanyak 500 kali. Niatnya agar kita dipertemukan, bermimpi bertemu baginda Nabi dalam tidur, atau membaca surah Inna a'tainakal kautsar sebanyak 1000 sampai kepada 3000 kali.
atau amalan-amalan yang manapun daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, misalnya seperti Qul Huwallahu itu dibaca sampai sekian ribu, insyaallah dengan kita boleh bertemu dengan beliau. Kalau dengan salawat, diantara daripada salawat yang mujarrab, yang dibuktikan, kalau kita amalkan kita akan berjumpa dengan baginda. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa mitahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa iqbalih. Itu dibaca sebanyak 100 kali selama tidak ada sekatan. Akidah oke, mahabbah oke, hati bersih, pangkalan siap. Jadi macamnya atau perumpamaannya seperti dengan pesawat yang akan mendarat di airport mana saja. Kalau dengan laluan penerbangan tersebut masih terhalang, masih ada batu, rumput-rumputan, sampah, kotoran dan lain sebagainya, maka yang walaupun pangkalannya sudah ada, yang walaupun dengan airportnya sudah ada, pesawat tidak boleh mendarat. Maka macam itu juga dengan mimpi berjumpa baginda Rasulullah SAW. Kalau anggota tubuhnya masih dipenuhi dengan sifat-sifat tercela, rianya ada, sum'ahnya ada, egonya ada, angkuhnya ada, sombongnya ada, hasud dengkinya pun juga ada, maka bukan karena bacaan tadi itu tidak betul, bukan dikarenakan karena dengan amalannya tidak benar, akan tetapi karena melihat, berjumpa, bermimpi bertemu Rasulullah itu sebagai satu kemuliaan, maka dengan kemuliaan itu tidak akan kunjung datang kecuali kalau dengan pangkalan hati sudah siap siaga untuk menerima kehormatan tersebut. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seseorang itu tidur bersama rekannya dan memeluk rekan itu yang sama jantinanya? Kawinlah, apa memeluk rekan sama jantina. Kalau nak peluk-peluk juga cari batal panjang lah, senang. Sebab batal panjang itu tak melawan, letak kaki sedap. Tapi kalau peluk kawan pun juga tak selesa, dipeluk itu bukan selesa pun. Dia bukan. Jadi macam mana kalau pada waktu kita peluk dia juga peluk kita, sama-sama panas, badan panas, dia pun juga sama-sama panas. Tidak ada kenikmatannya, di samping itu juga membahayakan, boleh membawa kepada hal-hal yang negatif. Di antara daripada asbab yang dengan laki-laki boleh terbabit kepada homoseks, itu justru karena peluk-memeluk yang seperti itu. Akhirnya kata syaitan ini darurat nih, kata syaitan. Sebab awak belum kawin lagi karena kamu tak ada alternatif, sebab kamu tak ada pilihan, dan lah ini ajalah. Ini barangkali yang lebih mudah, gantian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Nabi kita tidak benarkan laki-laki tidur di satu tempat tidur sedangkan tidak ada pemisah atau masing-masing dalam keadaan terbuka. Jadi peluk memeluk itu syubhat, boleh menimbulkan aksi atau juga memberikan kesan yang tidak elok. Tiap yang membawa kepada benda yang tidak elok pun juga hukumnya tidak elok. Yang membawa kepada benda-benda makruh hukumnya makruh. Yang membawa kepada perkara-perkara bagus hukumnya bagus. Tidak disarankan baik sesama laki-laki ataupun juga sesama perempuan. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, laki-laki yang sama laki-laki dua, perempuan yang sama-sama perempuan pun juga dua. Kawinkan laki-laki dengan perempuan, masing-masing ambil pasangannya. Kita tuh kenapa jadi lambat kawin? Karena kita terbawa-bawa budaya. Budaya hantaran murah, mahar murah. Sekala 80 ringgit jah, 100 ringgit jah, tak mahal mana. Tapi belanja dengan hantarannya itu yang menumbangkan, itu yang membebankan. Coba kalau hantaran juga 100 ringgit, hantaran 100 ringgit, mahar 100 ringgit, ini budak-budak ini pada kawin semua. Ayo, kalau kawin, mahar, hantaran 200 ringgit saja, mau kawin tak? Anggotlah, astagfirullahaladzim. Suruh kawin tak nak pula. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum kalau kita salat melihat tempat lain selain melihat tempat sujud?
Apakah kalau pada waktu kita sembahyang kita tengok tempat lain selain daripada tempat sujud? Afdalnya saja pada waktu kita sembahyang kita tengok tempat sujud supaya hati kita tidak liar ke sana dan kemari. Kalau kita tengok ke sana sini, kalau mata kita ke tengah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terkilan, yang terlintas pertama kipas. Oh, ini kipas besar, harganya 55.000. Yang itu lampu kristal tapi tak menyolok. Sementara samping situ ada kipas tapi sudah nganggur, tidak dijalankan dan juga tidak dimanfaatkan. Macam juga dengan lampu-lampu hias yang bergantung juga tidak dinyalakan. Pokoknya macam-macam lah. Tapi kalau kita tengok tempat sujud kita saja, kalau kita tidak khusyuk pun paling hanya setakat gangguan daripada tempat sujud. Tempat kita sujud itu saja yang mengganggu kita. Jadi misalnya kalau kita menghadap ke tempat sujud di sini, paling yang terpikir kalarnya ada hijau, ada biru, ada kuning, ada apa. Tapi yang lainnya tidak kepikiran. Atau juga pada waktu kita di Mekah, pada waktu kita tawaf, orang tahu kita sembahyang Allahu Akbar, mata kita tengok Ka'bah. Kalau tengok Ka'bah berarti tengok orang ramai, tengok orang yang bertawaf. Saat ketika orang ramai tawaf macam-macam bangsa. Oh, ini Indonesia nih. Makcik ni ya Allah, tua-tua makcik Nabi bersolek lagi, astagfirullahalazim, begitu pergi ke begitu ya Allah terbaiknya. Mesti dia cepat. Apa benda yang kita tengok, hati akan komen. Yang kita tengok, yang kita cium dan juga yang kita dengar, 3 benda. Coba kemarin pada masa di Shah Alam 2 bulan yang lalu, saya diminta atau dibabitkan untuk menyampaikan kuliah atau menyampaikan tazkirah pada Haul Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad. Apa kata beliau? Kata Sayyid Al-Habib Muhammad As-Segaf, di antara daripada manaqib Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad muslimat, pada waktu beliau keluar daripada rumah itu beliau sudah kosongkan, sejak daripada keluar rumah hati itu sudah dikosongkan daripada segala-galanya, sudah tidak dia dipikirkan selain daripada sembahyang subuh berjemaah. Mengosongkan hati, mengosongkan pikiran kepada yang selain Allah. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita sebelum takbir kita masih tengok WhatsApp lagi, kita masih tengok Facebook. Jadi apa yang ada dalam Facebook tadi itu akan terbawa pada masa takbir Allahu Akbar. Pikiran kita masih terhubung dengan Facebook. Tuh keadaan kita sekarang. Jadi dengan kita tidak merasa tercemarkan atau juga tidak merasa ternodai atau juga tidak merasa dirugikan kalau dengan sembahyang kita dalam keadaan yang seperti itu. Bagi mereka, dengar perbualan antara Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i dengan Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i ini salah satu daripada ulama tasawuf. Ditanya oleh 2 orang tokoh besar ini, kami nak bertanya kepada awak, bagaimana hukumnya kalau terlupa dalam sembahyang? Bagaimana hukumnya kalau macam-macam yang kepikiran dalam kepala pada masa sembahyang? Jadi kata Imam Syaiban Ar-Ra'i, ikut mazhab akukah atau ikut mazhab kalian? Oh, memang mazhabnya berbeda-beda? Ya, berbeda-beda. Kalau menurut kalian itu tak ada masalah, tapi kalau menurut aku itu orang gila saat ketika dia sembahyang dalam keadaan lengah dan lalai. Bukan saja handphone sejenak, terus takbir akan ada gambaran handphone, apakah itu SMS yang kita baca atau juga WhatsApp yang masuk atau Facebook gambar-gambar tatapan fashion pakaian, model pakaian, reklama, pembersih kulit, pelembut kulit, pemutih kulit, macam-macam. Itu akan termasuk dalam kepala kita pada waktu kita dalam sembahyang. Jadi bagi mereka, orang yang sembahyang seperti itu jangankan layak untuk mendapatkan ganjaran pahala, justru patut mendapatkan murka dan azab daripada Allah sebab dia lengah dan lalai dalam ibadahnya. Makanya tadi saya tegas banget letak handphone di dalam masjid itu melengahkan dan melalaikan dan merusak ibadah kita. Pertanyaan yang kedua tentang zakat. Jadi kata Imam Syaiban Ar-Ra'i, apakah menurut saya atau menurut kalian? Memangnya berbeda? Ya ada perbedaan. Kalau menurut kalian zakat itu diwajibkan 2,5%. Tapi kalau ikut mazhab saya, selebih daripada keperluanmu itu wajib Anda sedekahkan kepada kaum muslimun.
Maka macam itulah cerita tentang pertanyaan yang menatap ke depan tadi itu akan bermacam-macam perkara yang bermain di kepala kita ketika kita terlihat orang hitam dari Nigeria, dari Djibouti, dari Somalia, terlihat orang Eropa, orang Amerika, macam-macam yang akan mewarnai pemikiran dan perasaan kita pada waktu kita sembahyang. Maka afdalnya dengan kita memandang tempat sujud. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum mendengar nyanyian dari kaum wanita? Hidup ini bagai lampu dinding. Itu kasidah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Tapi yang berkasidah ini kumpulan Al-Hidayah. Hidayah yang perempuan. Apa? Hidayah. Yang perempuan, kumpulan perempuan. Lupa ada namanya. Itu bagaimana? Jadi memang jawabannya aneh bin ajaib. Perempuan dikatakan mengumandangkan azan, hukumnya haram. Baca Al-Quran di depan kaum laki-laki yang bukan mahram, banyak ulama yang mengatakan hukumnya haram. Tapi kalau pada waktu dia menyanyi dikatakan boleh-boleh saja. Kenapa? Jadi kalau kita tidak tahu hikmah dan perbedaannya, memang hukum jadi bercelaru. Kalau pada waktu perempuan mengumandangkan azan atau juga membaca Al-Quran, para pendengar semuanya dituntut untuk bagi tumpuan, untuk mendengari bacaan daripada perempuan. Jadi kita dalam keadaan yang kontra, kita disuruh untuk mengelakkan diri daripada fitnah dan terfitnah dengan suara dan juga dengan seorang wanita. Tapi dalam waktu yang sama seakan-akan seperti kita disuruh untuk mendengari, untuk kita terfitnah dengan suara dan juga dengan lantunannya. Kenapa? Sebab Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk kita memberikan tumpuan. Satu, diam, senyap, dengar pada waktu Al-Quran dikumandangkan, pada waktu Al-Quran dibacakan atau dilantunkan. Kita dituntut untuk menyahut azan dan juga mendengari lantunannya. Bahkan menurut sebagian ulama sunat kita tengok muadzin pada waktu mengumandangkan azan. Nah, jadi kalau seperti itu seakan-akan seperti dengan kita akan dibabirkan kepada suatu perkara yang boleh membawa kepada fitnah. Makanya itu perempuan tidak dibenarkan untuk membaca Al-Quran ataupun juga mengumandangkan azan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau pada waktu dia menyanyi, kita dilarang atau makruh dengan kita mendengari lagu, lantunan, bacaan daripada perempuan. Baik itu dengan kasidahnya ataupun juga dengan nyanyiannya, yang dengan kita tidak digalakkan atau dikatakan makruh untuk kita mendengar lagu dan nyanyiannya. Maka dengan demikian kita akan terelak daripada fitnah dan kita tidak akan meluangkan waktu untuk mendengar nyanyiannya. Ulang kembali, kalau perempuan baca Quran, laki-laki dituntut untuk mendengar. Makanya perempuan tidak dibenarkan membaca Al-Quran di depan yang bukan mahramnya, kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama aman daripada fitnah, syarat yang kedua aman daripada nafsu. Kita laki-laki dengar lantunan Bismillahirrahmanirrahim, kecil-kecil suaranya. Kalau laki-laki Bismillahirrahmanirrahim, biasa-biasa aja. Tapi kalau suara perempuan yang lembut yang baca, begitu kita dengar suaranya kita nak tengok macam mana orangnya. Pikir kita nak tengok siapa yang punya suara halus kecil semerdu itu. Nah, itu pada waktu dia baca Quran. Begitu juga pada waktu dia bersalawat. Jadi kalau memang perempuan nak juga lantunkan Al-Quran, nak juga menyanyi, jadi buatlah tempat konsep untuk penonton semuanya perempuan. Perempuan semuanya perempuan, sesama perempuan. Tapi kalau perempuan depan laki-laki, konsep yang seperti apapun, nyanyian yang seperti apapun, kita kadang-kadang laki-laki lah, namanya laki-laki lah. Kita bukan dengar suara aja, kita nak tengok segala-galanya. Suaranya kita dengar, orangnya kita tatap, apalagi kalau dia gelek-gelek macam tuh. Mana ada, kalau lagu-lagu dangdutnya
fantasi dangdut atau fantasi ASEAN atau juga dangdut style atau dengan yang sejenis itu semuanya lenggang-lenggok, nyanyi, blengo. Makan takkan yang kita tunduk macam tu. Innalillahi astagfirullahaladzim, astagfirullah. Atas pentas. Kalau lenggang-lenggok seperti itu penampilannya, walaupun pakaiannya pakai niqab atau juga pakai cadar sekalipun, tetap juga mata kita akan menatapnya. Jadi kita tidak akan dapat terelak daripada dua benda, mungkin akan terjerumus kepada fitnah atau juga membawa kepada nafsu yang tidak dibenarkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti pada pukul 20, pada pukul 21 15 menit. KLI 2. Ketika saya sampai dalam masjid, imam sedang mengangkat takbir kali keempat solat jenazah. Dan sebaik saja saya mengangkat takbir pertama, imam pun memberi salam. Adakah saya perlu memberi salam ikut imam ataupun menghabiskan takbir? Ingat, muslimat, jangan sekali-kali tidak ikut melaksanakan salat jenazah, pahalanya besar. Ingat yang ini untuk kita semuanya. Kita kadang-kadang kalau tak dijemput, kalau di Nusa kalau tak dibayar, di sini pun juga ada yang bayaran. Tapi bayarannya tak mahal mana? Buka amplopnya 3 ringgit aja dulu tahun 2000-an. 3 ringgit aja sembahyang jenazah. Hak sembahyang kita tuh kalau kita tahu nilainya macam mana? 3 ringgit. Kenapa? Saya pernah pengalaman juga sembahyang jenazah di Masjid Alur Malai, Masjid Yayasan Syed Mukhtar Al-Bukhari. Jadi budak kecil lepas dapat amplop itu dia buka. Saya pun penasaran nak buka juga. Rupa-rupanya sama-sama dapat 3 ringgit. Nilai sembahyang jenazah yang kita laksanakan itu 3 ringgit ya. Itu yang kita akan surga di sisi Allah. Tapi Allah bagi balasan. Nabi kita bersabda qirat sebesar gunung Uhud. Bukan itu semata-mata. Yang paling ideal sekali hadis Nabi, apabila jenazah disembahyangkan dan dimohonkan keampunan dan syafaat oleh 40 riwayat 70 orang laki-laki mukmin atau 70 orang yang menyembahyangkan, niscayalah syafaat permohonan keampunan daripada mereka tadi itu akan diterima oleh Allah. Beruntung sungguh si mati yang disembahyangkan oleh 70 orang yang menyembahyangkan. Bagaimana kalau lebih daripada 70? Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita rajin melaksanakan salat jenazah, akan ramai orang-orang yang akan menyembahyangkan kita pada waktu kita meninggal. Kalau 70 saja kita sudah dapat syafaat, macam mana kalau 700, macam mana kalau 7.000, 70.000, 700.000, 7 juta sedunia. Misalnya seperti meninggalnya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki pada malam Jumat 15 bulan Ramadan, atau seperti pada waktu meninggalnya Syekhuna Syekh Abdul Hasan An-Nadawi pada malam 27 Ramadan juga bertepatan dengan malam Jumat. Itu Mekah Madinah saja sudah cukup, hitungannya tidak kurang daripada dalam 5 jutaan yang menyembahyangkan secara salat gaib. Entah berapa hitungannya dengan Datuk Harudin masih dibuat salat gaib tak? Alhamdulillah. Jadi di seluruh Malaysia ada dalam berapa ratus ribu, mungkin jutaan yang menyembahyangkan. Beruntung orang yang ambil berat tentang orang lain, akan ada juga orang lain yang akan ambil berat tentang kematian kita. Jadi dalam pelaksanaan salat jenazah 4 kali takbir itu muslimat sama dengan 4 rakaat. Maka dengan kita tidak boleh memotong imam, tidak boleh ngebut, tidak boleh laju. 4 kali takbir sama dengan 4 rakaat. Jadi perumpamannya seperti apa? Orang yang ketinggalan rakaat akan menambah selepas imam salam masbuk. Macam itu juga dengan orang yang ketinggalan takbir akan menambah takbirnya selepas imam salam seperti orang yang masbuk. Jadi katakan saja di masjid imam sudah takbir yang pertama Allahu Akbar, imam baca Fatihah. Allahu Akbar, imam baca salawat.
Allahu Akbar yang ketiga, imam baca doa untuk si mati. Kita datang pada saat ketika itu, berarti kita ikut imam pada takbir yang ketiga. Oke, imam takbir yang ketiga baca doa, kita takbir yang pertama kita baca Fatihah. Imam takbir yang keempat baca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu. Kita takbir yang kedua kita baca salawat. Imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita tambah takbir yang ketiga baca doa untuk si mati. Kemudian takbir yang keempat baca doa untuk umum. Baru kita salam ke kanan dan ke kiri. Kalau kita ikut imam pada takbir yang keempat, berarti imam doa untuk umum, sedangkan kita baca Fatihah. Imam salam, kita tambah lagi 3 kali takbir ikut bacaannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus kita lakukan jika kita mengimamkan surah yang lain yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah pada salat jemaah? Bagaimana hukumnya dengan kita berimam kepada imam, bermakmum kepada imam yang tidak membaca Fatihah, yang tidak membaca basmalah dalam Fatihahnya? Kalau pasti imam itu tidak membaca basmalah dalam Fatihahnya, maka menurut keyakinan makmum sembahyangnya batil, tidak sah. Maka dengan imam tersebut tidak boleh diikut. Tapi kalau seperti imam di Masjidil Haram dengan di Masjidil Nabawi, yang kita berbeda mazhab dengan mereka bukan tidak baca basmalah, hanya mereka tidak menyaringkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, macam tu. Tapi tetap mereka baca basmalah. Kalau kompom tak baca basmalah, menurut mazhab kita tidak sah diikut. Kenapa? Karena menurut kita imam itu tidak sah sembahyangnya. Maka kalau keyakinan kita sembahyang imam tidak sah, maka kita tidak boleh mengikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah para sufi menghadapi cabaran pada zaman sekarang? Bagaimana para sufi seketika menghadapi cabaran di zaman sekarang? Tidak ada bedanya sufi zaman dahulu dengan sufi zaman kita sekarang. Yang sepatutnya pada saat kita dihadapkan dengan berbagai cabaran, maka sufi-sufi kita dahulu diantara titipan dipesankan oleh mereka agar bagaimana dengan kita tidak seperti apa yang diperkatakan. Kepada umat Islam semuanya kita dikatakan pelampau, kita dikatakan teroris, kita dikatakan kumpulan yang melampau, kita dikatakan kumpulan yang ekstrim. Macam-macam tuduhan mereka kepada kita. Yang penting agar bagaimana dengan kita tidak seperti itu. Orang kata awak pondan misalnya, yang penting kamu jangan pondan. Awak pondan kah? Anak lahir dia 8 tahun pondan, kenapa? Takkan pondan, dikatakan impotin lagi, disumpahi. Jadi sufi, orang yang hatinya bening dan bersih daripada sofa, maka kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengawal emosi, tidak mampu untuk tabah dan sabar, yang paling tidak dengan kita mampu untuk tidak beraksi, untuk tidak membalas. Jadi misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tidak mampu untuk membalas kejahatan mereka itu dengan kebajikan, kalau kita tidak mampu untuk membalas perkara-perkara negatif mereka dengan hadiah dan pemberian, paling tidak dengan kita kawal hati untuk tidak melawan. Dan ini berat. Awak apa? Banyak apa? Terti kah? Tak paham kah? Awak tu macam lembu je. Haram Mekah masih ringan. Haram Madinah masuk ringan. Haram Jeddah ngamuk. Ayo. Jadi sufi kasih beratur di R&R, sama-sama nak beli makanan sekali. Semua yang dia pesan dah nanti saya bayar. Yang mencerca, yang mencaci kita, yang kata haram Jeddah tadi itu, kita bayarkan dia makan. Sehingga seseminya nih uang 80 ringgit
Dia minta berapapun, bab kita sudah ijaz dah. Dia tak akan beli lebih sampai ke 80. Katakan saya sudah dibayarkan. Mesti dia heran. Dia tertanya-tanya, yang bayarkan siapa? Tuh, Bapak Sufi. Itu Sufi dulu macam tuh. Syekh Muhammad Ali Maliki pernah juga seperti itu. Belum hantarin duit, belum bagi duit banyak sekali. Apa kata orang yang mencerca, yang mencaci maki beliau tadi itu? Aku bersaksi, memang betul-betul awak itu daripada keluarga Rasulullah SAW. Jadi kalau kata dia haram Mekah, kita kata haram Jeddah kamu, itu setengah sufi lah, mungkin kesufiannya itu sudah loso sudah. Jadi paling tidak kita tidak melawan. Awak apa? Disumpahi, dicerca, dicaci maki, senyap saja. Tadi sahut pun tetap dibuncing, diikutin. Taruh tika, pondan ke kamu tak paham kah? Bodoh, macam-macam tuh. Tetap senyap. Setelah sampai ke depan pintu gerbang rumah, setelah sampai ke pintu rumah, baru beliau tengok. Dia bilang, Assalamualaikum. Masih ada lagi tak saki-bakinya? Ini aku nak masuk rumah nih. Aku udah sampai ke rumah dah. Kalau aku buka pintu terus aku masuk, awas sudah tak boleh lagi mencerca dan mencaci maki aku. Kalau memang masih ada di dalam dada waktu, masih ada lagi benda-benda yang nak ucapkan kepada aku sebelum aku masuk, silakan, fadhal. Apalagi yang nak diucapkan, ucapkan sampai habis, sampai awak jadi puas. Wah, itu Imam Abu Hanifah macam tu. Al-Imam Zainul Abidin, Al-Imam Sayyidina Al-Hasan wal-Husain, dan juga Ahlul Bait secara amnya, juga pernah dengan Imam Al-Hasan Al-Basri. Begitu beliau mendengar ada orang mengopat beliau hantarkan satu dulang buah tamar yang fresh, nyaman dan nikmat. Jadi kata beliau mengatakan kepada orang tadi itu, aku tak nak kalau seketika awak cerca caci maki aku, mengopat aku, awak dapat dosa, aku dapat pahala. Maka karena awak telah menghadiahkan pahalanya kepada aku juga nak membalas kebaikan awak tadi itu dengan hadiah berupa satu dulang buah tamar. Kalau kita hadiahi juga, tapi kehadiah kita tumbuk. Itu kita nih, kesupian kita nih masih kelas bawah lah. Makanya untuk tabah, untuk sabar, untuk bening, untuk bijak, untuk tenang, untuk khusyuk. Kita kalau macam mana pun tenangnya, macam mana pun khusyuknya, tetap juga sebenarnya kita tidak khusyuk. Kalau tidak ada sembarang gangguan pun tetap kita tidak khusyuk dalam sembahyang. Apalagi kalau ada gangguan yang mengganggu. Silakan. 14 menit, sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum mempamerkan gambar ustazah di kain lentang atau poster? Allah. Saya satu benda yang tak syok. Itu diantaranya pamer tentang gambar. Pada satu ketika baru-baru ini dikulim. Kan gambar kita yang terbantang di situ tuh, kalau sudah habis jadwalnya, kalau sudah selesai programnya, maka itu akan dilipat-lipat. Tadi letakkan di mana kita tak tahu. Jadi pada malam hari itu karena kekurangan tikar, kapet kurang, tikar kurang, akhirnya yang tadi itu dibantangkan, orang duduk atas gambar saya. Ya Allah, saya langsung naik angin pada waktu itu. Awak, jadi takkan dengan misalnya dengan gambar seumpama Habib Umar. Jadi ini dengan benar ya. Lepas kita turunkan, terus kepala Habib Umar, sorban Habib Umar itu kita duduki. Yang duduk itu macam-macam. Ya, yang duduk yang terkena punggung, yang terkena anu tuh. Syota kira-kira yang pada waktu dengan gambar kita, tapi gambar tuh guru kita, gambar kita pun kita tak show kalau dipijak oleh telapak kaki sesiapapun. Itu diantara daripada kesannya. Tak macam mana dikeratkan gambarnya atau juga diapakan. Yang penting bagaimana dengan kita mampu untuk menjaga kemuliaan yang walaupun dalam berupa gambar-gambar daripada tuh guru kita. Ini secara am gambar laki-laki. Lebih-lebih lagi kalau dengan gambar ustazah perempuan rasa tak sesuai. Kalau sampai terinjak, diduduki, ataupun juga
sampai ada yang duduk berkentut perlahan. Pas lubang dubur tuh terkena lubang hidung gambar berkenaan. Jadi ini minta maaf. Satu lagi yang saya rasa sensitif muslimat, yang saya rasa itu kurang adab juga. Orang tak pernah kata macam tuh. Selfie. Jadi pada masa kita selfiean, kan kadang-kadang kita ngambil peluang pada waktu tuh guru kita lagi sedang makan, guru kita lagi sedang ada di belakang, terus kita selfie. Maka kita selfie begitu, background gambar kita tuh guru di belakang. Muka tuh guru tuh macam kelingking, muka kita macam gajah besarnya. Itu kira-kira seperti apa? Kalau bagi saya itu sebagai satu penghinaan lah. Muka tuh guru kita tuh temakan dengan muka kita. Muka kita kan depan, nampak besar situ. Tapi muka tuh guru belakang, muka memang kecil ya. Nah jadi kalau mau juga selfiean pada posisi yang sama lah. Jadi kita bersampingan bagus. Tapi kalau dengan muka beliau jadi background, muka kita, gambar kita yang besar nampak kelihatan, gambar tuh guru kita di belakang nampak kelihatan kecil. Rasa-rasanya itu seperti menghinakan dengan ulama-ulama kita. Saya tidak mengharamkan, tapi saya rasa itu kurang adab. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk kita bertawasul? Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Itu tawasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qattaqad hilati ba'dirikni ya Rasulullah. Itu tawasul. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi hadan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bisyarafi maqamihil azim antulahidana fi, dan seterusnya. Itu tawasul dengan bagi Nabi. Bahasa kita ya Allah, dengan kemuliaan para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan kedudukan dan keagungan mereka di sisimu, dan juga dengan kemuliaan para sahabat dan juga dengan para aulia. Bahkan cerita daripada almarhum Profesor Dr. Abdul Aziz Hanafi pernah dengan seseorang bertawasul kepada Syekh Abdul Samad Al-Pelimbani. Ya Allah, kalau memang betul-betul Syekh Abdul Samad Al-Pelimbani itu adalah sebagai salah seorang daripada wali, salah seorang daripada kekasihmu, kabulkanlah hajat yang aku pohon kepadamu, dan Allah kabulkan hajatnya. Itu tawasul dengan para aulia, tawasul dengan bahasa kita. Kalau tawasul dengan bahasa Arab, ya Rasulullah, ini tawassalu bika ila rabbi bi hawaiji lituqda. Atau seperti salawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil buqadu. Akan terungkap segala problem dengan perantaraan baginda. Maksudnya dengan kemuliaan beliau. Banyak cara, banyak uslub, dan juga banyak lughat atau banyak redaksi untuk kita bertawasul, seperti salamatus syifa, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa, yaitu juga tawasul kepada baginda. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah beza niat sedekah dan hadiah? Apa perbedaan antara sedekah dengan hadiah? Sedekah suatu pemberian yang kita berikan kepada seseorang dengan harapan dan juga dengan tujuan untuk kita mendapatkan ganjaran dan balasannya daripada Allah. Yang kedua, agar dengan kita terelak daripada segala musibah dan juga daripada segala problem. Ingin aman di perjalanan, ingin aman di sepanjang waktu, ingin aman di sepanjang 24 jam, sedekah yang walaupun hanya dengan sekupang duit. Kalau rasa-rasa risau dengan penerbangannya, takut kalau berlaku hal-hal yang luar daripada keinginan, sedekah. Nabi kita bersabda, sedekah bala dan malapetaka tidak akan melangkai sedekah yang disedekahkan oleh seseorang. Jadi tak apalah saya cerita balik, cerita teman saya.
Dia tuh ceramah tentang sedekah. Katanya orang yang bersedekah itu akan terelak daripada musibah, tak akan berlaku kemalangan, tidak akan berlaku musibah. Kalau kita bersedekah sebelum kita pergi, sebelum kita keluar atau pada masa kita keluar, sebelum kita pergi ke sana dan kemari kita bersedekah, insya Allah bebas, selamat daripada segala gangguan dan selamat daripada bala dan malapetaka. Kawan kita tadi itu ditanya, "Bu Guru, semalam tuh saya bersedekah juga, tapi lepas saya bersedekah hilang motor saya." Tuh macam mana tuh kira-kira? Jadi kata teman kita tadi itu, kata tuh guru tuh menjawab, seandainya Mak Ji atau Pak Ji tak bersedekah pada waktu itu, bukan motor yang hilang, keretanya yang hilang. Nah, jadi memang seperti itu. Seandainya tidak ada sembarang sedekah, mungkin kita akan ditimpa dengan cobaan dan musibah yang lebih besar. Alhamdulillah mungkin asbabnya. Jadi di antara daripada kejadian yang baru berlaku itu dengan orang yang ada hubungan keluarga dengan saya, kalau ikut rasional, kereta yang sudah kemek digilas oleh trelal itu memang sudah kompom kedua-duanya, dua lagi itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi macam mana yang walaupun kereta mereka tadi itu ditindih dan digilas oleh trelal, tapi kedua penumpangnya aman dan selamat. Ceritanya seperti apa? Dua orang nih selalu bersedekah, senantiasa selalu saja. Yang kadang-kadang di pinggir-pinggir jalan, kan pinggir jalan kalau di Indon, masa kita nak kona, masa kita nak keluar, itu ada yang menjaga, yang menyetopkan kereta-kereta yang lewat supaya kita dapat keluar. Dia bagi laluan Rp2.000, lebih kurang dalam 6 kupang, 3.000, kira-kira dalam RM1 lebih kurang dalam 3.000, tak banyak mana. Dia kadang-kadang bagi 50.000, berapa 15 ringgit untuk orang yang bantu-bantu tadi itu. Akhirnya alhamdulillah berlakunya eksiden besar seperti itu, tapi kedua-duanya kembali dengan aman dan selamat. Hadiah di antara daripada tujuan asasinya adalah untuk kita mendapatkan, untuk kita mempererat tali silaturahim. Nabi kita bersabda, tahadu tahabu, saling hadiah menghadiahilah, insyaallah akan saling termotivasi, akan semakin terbina rasa mahabbah dan kasih sayang. Jadi untuk kita meningkatkan rasa mahabbah dan kasih sayang, cinta mencintai, hormat menghormati, itu diantara daripada sebabnya hadiah menghadiahi. Ulama mengatakan kalau sedekah tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan kejaran pahala, tapi kalau hadiah tujuannya untuk memberikan suatu penghormatan. Makanya kalau hadiah biasanya dibungkus, dihantar ke tempat orang yang kita maksud. Tapi kalau dengan sedekah secara spontan, secara langsung kita bagikan. 4 menit terakhir, 3 pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang betul letakkan lidah sama ada di sebelah bahu kanan ataupun bahu kiri. Letak mana-mana saja. Tak ada. Masyaikh pun juga ada yang letak belah ke belah kanan, ada juga yang letak sebelah kiri. Masyaikh saya pada masa di Mekah dengan Syekhuna Syekh Abdullah Al-Lahji, Said Muhammad, Said Ismail Usman Zain Al-Yamani letak lidah sebelah kiri. Masyaikh kita sebagiannya letak lidah sebelah kanan. Nah, jadi kalau awak nak letak sebelah kanan silakan. Kalau kita letak sebelah kiri pun juga tak ada masalah. Kalau kita letak 2 lidah macam mana? Lebih lengkap lagi. Senang kita nak bagi pinjam orang yang tak ada sejadah, yang tak ada lidah, untuk kita bagikan lidah kita, selendang kita untuk dia bersembahyang. Sebagian masyayikh ada lidah. Kalau di Indonesia para masyayikh kadang-kadang tuh guru tua, tuh lidah diselendangkan seperti itu. Ada juga sebagian dikecilkan, kecil sekali, kemudian baru diletakkan ke leher sambil berceramah seperti kayak Zainuddin MZ. Jadi secara pasti dengan cara seperti apapun, dia bukan di mana diletakkan, asal tujuan selendang ini atau rida ini satu untuk hamparan, namanya sutratul musalli. Kemudian yang kedua
untuk dijadikan sebagai kegunaan yang kita perlukan. Mungkin jadi supra pada waktu makan, mungkin untuk jadi kita hamparkan batu guru kita untuk orang-orang yang mulia. Nabi kita pernah menghamparkan selendang beliau kepada seorang perempuan tua. Jadi orang ramai yang cemburu, cumana perempuan tua itu mendapatkan penghormatan dan Nabi kita hamparkan selendang beliau. Selidik punya selidik, ternyata perempuan tua tadi itu adalah Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah yang pernah menyusukan baginda Nabi SAW. Jadi selendang bukan tujuannya untuk diletakkan di bahu, di bahu itu sekedar tempat persinggahan saja. Tujuan daripada selendang itu adalah untuk dijadikan hamparan dalam sembahyang supaya menjadi pelindung yang disebut dengan sutratul musalli. Kita berlindung sembahyang depan tembok, tak ada tembok kita berlindung dengan tiang, tak ada tiang kita pacak tongkat, tak ada tongkat baru kita lentangkan sejadah atau burda. Itu asal tujuan kita membawa burda. 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Syekh beri pencerahan mengenai Ibnu Taimiyah dan kaitannya dengan Wahabi. Banyak ada dalam Facebook tuh. Buka YouTube tulis Muhammad Nuruddin dengan Imam Ibnu Taimiyah. Mungkin ada jawabannya macam juga. Insyaallah akan keluar. Jadi Imam Ibnu Taimiyah adalah salah seorang daripada ulama pada abad yang ke-6 dan juga pada abad yang ke-7. Guru kepada Imam Ibnul Qayyim, kepada Imam Ibnu Katsir, kepada Imam Adz-Dzahabi dan juga dengan ulama-ulama lainnya. Tapi di antara daripada yang agak pelik dengan beliau alim, hebat, luar biasa, tapi juga dalam arti yang sama beliau menyalahi pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat ulama jumhur, dikatakan lebih daripada dalam 60 masalah hukum. Sehingga dengan beliau diserang macam-macam. Ada yang serangan yang begitu sadis dan dahsyat, sampai banyak di kalangan ulama yang mengkafirkan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kalau yang menyesatkan, yang mengatakan beliau sesat, mubtadi' dan yang seumpamanya itu tidak terhitung banyaknya, dikenakan karena dengan pendapat-pendapat beliau tadi, dan juga sekaligus karena dengan beliau menyalahi ijma' daripada ulama. Jadi daripada beberapa fatwa Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu banyak fatwa-fatwa yang bercanggah, di samping juga dengan pandangan-pandangan yang agak ekstrim. Misalnya tentang tawassul, tentang ziarah kubur makam baginda Nabi. Jadi daripada zaman Ibnu Taimiyah dahulu tidak ada seperti itu. Orang pergi ke Madinah untuk ziarah Rasulullah, tapi dengan beliau mengatakan tidak boleh ziarah Rasul. Kita ke Madinah itu dengan tujuan untuk ziarah masjid. Ziarah Rasul itu yang kedua, tidak boleh dijadikan sebagai tujuan pertama. Jadi kalau kita nak pergi ke Masjid Nabawi, kalau kita nak pergi ke Madinah, tujuan pertama kita bukan untuk kita menziarahi Rasulullah. Tujuan pertama kita adalah untuk kita berkunjung menziarahi Masjid Nabawi, untuk berziarah ke makam Rasulullah. Itu niat yang kedua dan yang ketiga. Itu juga ditentang oleh para ulama. Kenapa? Sebab masjid itu sebelumnya, lokasi masjid itu adalah kuburan orang kafir. Di samping juga runtuhan-runtuhan bangunan dan kebun korma. Jadi tempat itu sama sekali tidak mempunyai kemuliaan sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Kalau boleh saya bahasakan seperti ini, yang mulia itu adalah baginda Nabi dan masjid itu menumpang kemuliaan kepada beliau. Kalau dengan seumpama kita menumpang kemuliaan kepada masjid. Tapi kalau Masjid Nabawi menumpang kemuliaan kepada baginda, beda dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu memang kemuliaannya sejak daripada azali dahulu Allah yang memuliakan. Beda dengan Masjid Nabawi. Ada diceritakan kejadian seperti ini ceritanya, bahwasanya ada dengan salah seorang daripada hamba Allah yang komplain jamaah haji kita pada tuh mengecup-ngecup, mencium-cium pagar kubah Masjid Nabawi, pagar kubah kubur Nabi, pagar kubah kubur Nabi. Jadi pada waktu itu setelah ketika dia komplain, dia pun tak bagi respon terhadap ucapannya. Tak lama kemudian dia bagikan satu biji mushaf yang mushaf tadi itu terbalut kulitnya dengan kulit kambing. Si Salafi tadi itu begitu dia ambil mushaf dia cium, katanya, apa bedanya? Kamu kenapa cium kulit kambing?
Jadi kata Salafi tadi itu, aku bukan cium kulit kambing, aku cium isi yang ada di dalamnya. Nah, kalau macam itu sama juga dengan aku. Aku bukan cium pagar, tapi aku mencium, menghormati dan takzim kepada yang ada terkubur di dalam pagar itu. Masalahnya khilaf ya, tidak perlu kita pertengkarkan. Jadi tentang tawasul, tentang ziarah kubur, sepatutnya dengan beliau berlapang dada. Tapi dengan beliau mengharamkan kita ke Madinah dengan tujuan untuk ziarah makam baginda Nabi. Begitu juga orang yang bertawasul. Sedangkan doa tawasul itu, Nabi kita orang yang pertama yang mengajarkan tawasul kepada kita. Karena itulah, dan juga dengan pendapat-pendapat yang ekstrim yang diambil asuh setelahnya oleh Wahabiyin atau oleh Salafiyin, yang sehingga keganasan-keganasan yang berlaku di dunia sekarang ini, apakah itu dengan Al-Qaidanya atau juga dengan ISIS-nya, itu banyak dihubung-kaitkan dengan pandangan-pandangan Al-Wahabi atau dengan fatwa-fatwa dan pandangan Imam Ibnu Taimiyah. Silakan terakhir habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Insyaallah kita pengajian berkitab dengan kitab Al-Hikam selepas sembahyang Isya, insyaallah pada pukul 9.50. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimis shalah. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimis shalah.